Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'amana bi anwa'in ni'am wa mu'zamatuha ni'matul iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin kaum muslimin, saudaraku seiman jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita hadirkan rasa syukur kepada Allah dengan terus meningkatkan ketaatan kepadanya, meninggalkan dan menjauhi larangan Allah. Kita berharap mudah-mudahan syukur seperti ini yang kita hadirkan dengan taat dan takwa kepada Allah akan menambah keridhaan Allah kepada kita, baik di dunia maupun juga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, saudaraku seiman jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagaikan mutiara yang saling memancarkan antara satu dengan yang lainnya dengan berbagai kelebihan dan keistimewaan. Ada yang memiliki keistimewaan sebagai seorang yang sangat juhud dalam hidupnya. Ada yang sangat alim, ahli fakih atau ahli fikih, ahli tafsir. Ada yang sangat dermawan, ada yang sangat berani di medan perjuangan dengan berbagai macam keistimewaan dan kelebihan para sahabat. Sehingga sampai Rasulullah SAW bersabda, ashabi kan nujum bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku itu seperti bintang, dengan siapapun kalian akan mengikuti mereka, maka kalian akan ihtadaitum, akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sahabat yang namanya terus tercatat dalam tinta sejarah sebagai seorang yang paling berbahagia karena menjadi tempat singgahnya Rasulullah SAW saat beliau hijrah ke Madinah adalah Abu Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansari Al-Khajraj. Beliau dari suku Khajraj, salah satu suku dari suku yang terbesar di Madinah, dari kalangan Ansar. Khalid bin Zaid tapi dikenal dengan nama Abu Ayyub Al-Ansari. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah Al-Mukarramah menuju Yasrib saat itu atau Madinah, sebelum memasuki kota Madinah, Rasulullah singgah terlebih dahulu di daerah Quba yang kemudian membangun Masjid Quba. Yang kita tahu dalam hadis Rasulullah, keistimewaan Masjid Quba adalah orang yang berwudu dari rumahnya atau dari hotelnya atau dari pondokannya, kemudian melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di masjid tersebut, maka sama juga mendapatkan atau nilainya mendapatkan pahala ibadah umroh yang sempurna. Setelah beberapa hari di Quba, kemudian Rasulullah memasuki kota Madinah dari daerah Saniyatil Wada. Kalau kita sekarang itu kekunjung kota Madinah di pojok ya Pak, pinggir di luaran daerah Markaziyah namanya. Cuma memang kecil sekali tulisannya Saniyatil Wada. Makanya kemudian kita mendengar ada burdah atau ada qasidah, Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajib syukru alaina mada'adillahi da. Telah datang kepada kami al-badr, bulan yang menyinari kegelapan atau juga cahaya Islam. Min saniyatil wada, datangnya dari daerah Saniyatil Wada. Wajib syukru alaina, kami penduduk Madinah harus bersyukur, wajib bersyukur karena nikmat yang luar biasa dari Allah ini.
yang senantiasa mengajak kepada ajakan Allah atau ajakan ajaran Islam. Nah, Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah dari Saniyatil Wada. Kemudian seluruh penduduk Madinah berharap agar rumah mereka menjadi rumah singgahnya Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW menyerahkan ini semuanya berdasarkan wahyu ilahi kepada untanya, di mana unta tersebut berhenti dan di tempat mana beliau yang akan menjadi singgah atau tempat singgah sebelum beliau membangun rumahnya. Maka ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, uridu dara hijratukum ara sabhatan baina labatain wa huma al-harratan fa imma an akuna bidzalika urid wa imma annahu qad ukhidha bidun naqah. Kata Rasulullah, aku diperlihatkan tempat hijrah kalian. Tempat hijrah kalian itu baina labatain, tempatnya subur di antara dua lahar, di antara dua bukit atau bukit-bukit yang hitam. Memang kalau kita ke Madinah itu Pak, sebelum masuk Madinah itu gunung-gunung di sekitar Madinah itu rata-rata sudah hitam itu. Fa imman aku nabi dzalika urid, kata Rasulullah, bisa jadi aku yang nanti akan ditunjukkan oleh Allah di mana aku akan tinggal, wa imma annahu qad ukhidha bidin naqah, atau untaku yang akan tinggal atau untaku yang akan menunjukkan di mana aku akan singgah. Maka berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, unta tersebut kemudian berjalan melewati rumah-rumah penduduk Madinah yang semuanya berharap ingin agar rumah mereka disinggahi atau menjadi tempat tinggal bersama Rasulullah SAW. Bayangkan Pak, kalau kita ketemu saja dalam mimpi, dengan Rasulullah SAW, bagaimana tidak senang dan bahagianya kita. Ini kita tinggal di rumah bersama dengan Rasulullah SAW, yang setiap hari pasti kita akan bertatap muka terus. Maka seluruh penduduk Madinah pun berkeinginan agar rumah mereka menjadi rumah yang disinggahi atau didiami Rasulullah sebelum Rasulullah membangun rumahnya. Maka untanya terus berjalan dan tibalah di halaman sebuah rumah, dan rumah tersebut adalah rumah Abu Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansari Al-Khajraji. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keputusan Allah Subhanahu wa taala melalui unta Rasulullah SAW ini menjadi mulai atau menjadi awal perjalanan bagaimana pengabdian, bagaimana pengorbanan, bagaimana usaha yang dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansari dan keluarganya dalam ketaatannya kepada Allah dan juga Rasulullah SAW. Dalam sirah disebutkan bahwa awalnya Rasulullah itu tinggal di bawah rumah Abu Ayyub itu dua lantai seperti masjid ini. Kemudian saat malam Abu Ayyub itu tidak bisa tidur, bersama istrinya menyampaikan, bagaimana bisa tidur kita. Beliau bahkan jalan di atas rumahnya pun tidak berani di tengahnya, melipir ke pinggir, karena membayangkan bagaimana mungkin bisa ada makhluk yang sangat mulia di bawahnya, wahyu, orang atau manusia yang termulia yang menerima wahyu Allah di bawahnya. Sehingga sampai pagi beliau berserta istri tidak bisa tidur, dan saat pagi ditanya oleh Rasulullah SAW, Abu Ayyub, kenapa? Ya Rasulullah, kami tidak bisa tidur. Kenapa tidak bisa tidur? Bagaimana bisa tidur sedangkan di bawah kami ada manusia yang termulia di muka bumi ini? Ya sudah, kata Rasulullah, kalau begitu aku yang tinggal di atas, kamu yang tinggal di bawah. Seperti itu. Nah, inilah bentuk bagaimana penghormatan Abu Ayyub kepada Rasulullah SAW. Dalam kitab Syiar A'lam Nubala, saya kutip karangan Imam Jahabi, Pak. Imam Jahabi mengatakan Abu Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansari Al-Khajraji wa kana minan nuqaba laila aqabah. Abu Ayyub Al-Ansari itu termasuk orang yang pembesar atau orang yang sebagai pemimpin pada saat perjanjian Aqabah. Wa minal ansari sabiqin, dari kalangan Ansor
pembesar kalangan Ansar. Wa walladzi nazala alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qadimal Madinah. Beliau adalah rumahnya yang ditinggali Rasulullah selama 7 bulan, Pak. 7 bulan itu Rasulullah sebelum membangun rumahnya di samping Masjid Nabawi, tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Wa kana min ahli Badar. Beliau adalah orang yang hadir perang Badar. 313 orang yang hadir perang Badar itu dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syahidal masyahid ma Rasulillah. Beliau hadir dalam semua peperangan bersama Rasulullah. Perang Khandaq, perang Uhud, perang Hunain, bahkan perang-perang setelahnya. Pada masa sesudah Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan bahkan sampai pemerintahan Muawiyah, Yazid bin Muawiyah, beliau pun hadir. Wa kana fadilan, orang yang sangat utama, abidan sebagai ahli ibadah, mujahidan sebagai para orang pejuang. Wa qad rawa an Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadits, beliau banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan diriwayatkan sampai 50 hadis lebih diriwayatkan dari Abu Ayyub. Wa kana mimman hafizal Qur'an ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang yang hafal Al-Qur'an pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya dia hafal banyak, Al-Qur'annya juga hafal, dan bahkan beliau hadir dalam semua peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Imam Zahabi dalam kitab Syiar A'lam Nubalah. Sebagai seorang yang memiliki kedekatan dengan Rasulullah bukan berarti kemudian menghilangkan rasa kritis Abu Ayyub, Pak. Jadi saat perang Hunain selesai, kaum muslimin mendapati kemenangan, maka Abu Ayyub bersama Rasulullah dan juga kaum muslimin dari kalangan Quraisy Mekah pulang. Namun apa yang didapat, Pak? Rasulullah kemudian memberikan harta ghanimah atau rampasan perang Hunain itu lebih besar kepada kalangan penduduk Mekah dibanding kalangan penduduk Ansar. Maka Abu Ayyub kemudian berserta para pemimpin besar Ansar lainnya bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kita berperang sama, lelahnya sama, tapi kenapa ketika saat mendapatkan rampasan perang engkau lebih banyak memberikan rampasan perang kepada kalangan dari kaum muslimin Mekah?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan pertanyaan dari Abu Ayyub ini, Pak? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amma tardawna ayyadhhaban nasu bidunya wa tadhhabuna bi Rasulillah ila rihalikum? Walau salakan nasu wadiyan wa salakatil ansaru sya'ban la salaktu sya'bal ansar." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan pertanyaan dari Abu Ayyub, kenapa kok harta rampasan itu lebih besar dibagikan kepada penduduk Mekah atau muslimin Mekah dibanding penduduk muslimin Madinah? Apa kata Rasulullah? Tidakkah kalian rela bahwa orang-orang pergi membawa harta dunia dari harta rampasan atau ghanimah, sedangkan kalian penduduk Madinah pergi dan pulang ke kampung kalian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Demi Allah, kata Rasulullah, kalau ada dua kelompok, yang satu berjalan menuju daerah yang lainnya dan kemudian penduduk Madinah atau Ansor berjalan ke daerah yang lainnya, maka aku akan milih berjalan bersama kelompok Ansor. Mendengar jawaban Rasulullah SAW, menetes seluruh penduduk Madinah atau juga kalangan pembesar Madinah. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, kami rela mendapatkan bagian Rasulullah. Kami rela hanya Rasulullah yang menjadi bagian kami, meskipun kami tidak mendapatkan rampasan perang. Yang penting kami bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan Abu Ayyub bukan hanya begitu luar biasa kepedulian dan juga pengabdiannya kepada Rasulullah. Beliau berjuang sebagaimana kita dapat di dalam sirah-sirah. Berjuang hadir dalam semua medan peperangan hingga usia beliau 80 tahun, Pak. Bayangkan, 80 tahun beliau masih perang. Jadi zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar Siddiq, zaman Umar ibn Khattab, zaman Utsman ibn Affan, zaman Ali bin Abi Thalib, bahkan sampai kepada Khalifah Muawiyah, Yazid bin Muawiyah, beliau pun hadir. Dan ini kemudian saat hadir di usia 80 tahun dan kemudian peperangan terakhir yang beliau hadiri, yaitu saat pembebasan Konstantinopel. Beliau kemudian dalam kondisi sakit,
berpesan kepada kalangan kaum muslimin. Apa kata beliau? Idza mittu fahmiluni summa taqaddamu bi ila aqsa ma tastati'una minal ard summa firuli wadfinu hunaka. Kepada para mujahid muslim yang berperang di Konstantinopel, Turki Pak, sekarang Turki, dan benteng yang paling sulit dikalahkan adalah benteng Konstantinopel. Dan Abu Ayyub, sebagaimana wasiat yang beliau sampaikan, beliau mengatakan idza mitu fahmiluni, kalau nanti aku meninggal dalam perjuangan ini, summa taqaddamu bi la aqsa ma astati'una, bawa jenazahku di wilayah yang paling jauh kalian kaum muslimin sampai kepada wilayah peperangan tersebut. Ihfiruli wadfinuni, kemudian gali kubur dan makamkan aku di tempat itu. Kita saksikan beliau dimakamkan di bawah benteng Konstantinopel di Masjid Jami Abu Ayyub di Jalan Ayyub Pak. Kalau nanti ziarah ke Turki itu ada masjid atau Jami Ayyub, dan disitulah dimakamkan makam Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mengambil pelajaran dari sahabat-sahabat Rasulullah, sebagaimana sabda Rasulullah, bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Dengan siapapun kalian mengambil pelajaran dari sahabatku, maka kalian akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Apa pelajarannya Pak? Pelajaran yang kita ambil dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari dan juga sahabat yang lainnya adalah, yang pertama, kita hendaknya bersemangat menjadi bagian dari cahaya Islam, bukan malah menjadi orang yang pemadam Islam. Ketika ada dakwah di masjid kita kah, di kampung kita kah, di wilayah kita kah, ada orang-orang alim yang datang, ada ustadz, ada guru, ada ulama, ada kiai yang datang, apakah kita termasuk orang yang mendukung dari dakwah Islam, atau bahkan sebaliknya kita termasuk orang munafik yang kemudian memancarkan atau tidak senang ketika adanya dakwah Islam? Sahabat Abu Ayyub dan sahabat-sahabat yang lainnya, mereka sangat berharap ingin bisa hidup bersama Rasulullah, karena mereka tahu ingin mengambil bagian dari pancaran cahaya Islam, menjadi orang yang bisa berperan memberikan cahaya Islam, apakah dengan membantu para ustadz atau juga membantu Nabi pada saat itu dengan memberikan nafkah atau juga makan dan lain sebagainya. Dalam riwayat itu Pak, ketika Abu Ayyub tinggal di atas itu, saking begitu luar biasa pengorbanannya, saat wudu itu istrinya tumpah airnya itu, kemudian beliau hanya punya satu selimut, kemudian selimutnya dirobek agar airnya tidak jatuh mengenai badannya Rasulullah SAW. Saat Rasulullah, Abu Bakar, Umar lapar keluar siang hari, kemudian Rasulullah mengatakan, kenapa kalian keluar? Kami lapar ya Rasulullah. Ya sudah, kalau gitu kita ke rumah Abu Ayyub. Dan ternyata apa? Abu Ayyub kemudian mengambil buah kurma dan kemudian memotongkan atau menyembelihkan bagi para orang-orang yang mulia Rasulullah dan juga sahabat ini satu ekor domba, dan kemudian disajikan kepada mereka berdua. Beliau sangat bahagia ketika menjadi bagian dari cahaya Islam. Pertanyaannya, apakah kita termasuk ketika ada dakwah Islam ini orang yang senang dengan Islam atau dakwah Islam, atau termasuk orang yang membenci ketika ada para ulama yang menyampaikan ajaran Islam? Senang nggak kalau rumah kita itu dijadikan tempat pengajian, atau jangan-jangan sejak dibangun rumah kita belum pernah didatangi orang untuk pengajian sebagai cahaya Islam? Yang kedua, pelajaran yang kita ambil bahwa kenapa kok Allah memilih rumahnya Abu Ayyub ya, bukan rumah yang lainnya? Kita yakin pasti ada amalan rahasia yang dimiliki Abu Ayyub ini. Meskipun kemudian setelah beliau meninggal baru diketahui beliau sangat dermawan, beliau sangat ramah dengan tetangga, beliau sangat ramah dengan penduduk Madinah dan juga dengan keluarga dan lain sebagainya.
Sehingga bisa jadi ini menjadi sebab kenapa Allah memilih rumah beliau menjadi tempat singgahnya Rasulullah. Tadi saya katakan, kalau dalam mimpi saja kita ketemu dengan Rasulullah begitu bahagianya, apalagi kalau tinggal sampai 7 bulan bersama Rasulullah, Pak. Pertanyaannya, kenapa kok Allah memilih rumah beliau yang ditinggali oleh Rasulullah? Pastikan ada amalan rahasia. Pertanyaannya sekarang, amalan rahasia apa kita yang kita bisa banggakan di hadapan Allah, Pak, kalau kita meninggal? Ada sahabat namanya Jubaidah, Pak. Jubaidah itu dia dikenal suka memberi bagian minum kepada orang yang berhaji di Muzdalifah dan di Mina. Saat itu kemudian ada keluarganya bermimpi, bertanya, ya Zubaidah, apa balasan yang Allah berikan kepadamu sehingga kemudian engkau luar biasa memberikan amal ini? Apa kata Zubaidah, Pak? Gak ada yang Allah berikan balasan kecuali satu amal ibadah saya. Apa itu? Sholat malam sepertiga akhir yang tidak ada orang yang tahu, hanya saya dengan Allah. Bisa jadi itu amalan rahasia, dan itu amalan yang paling ikhlas, dan kemudian diberikan balasan yang paling mulia di sisi Allah. Yang kedua, cari amalan rahasia yang hanya kita, jangankan istri atau orang lain, Pak, hanya kita dan Allah yang tahu. Bisa jadi itulah amalan penyebab yang paling utama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian tidak menutup juga amalan-amalan yang lainnya. Enggak, nanti kalau kita sedekah kemudian memberikan contoh untuk yang lainnya, tetap enggak masalah seperti itu. Yang terakhir barangkali pelajaran yang kita bisa ambil dari Abu Ayyub adalah bahwa jangankan masih hidup, Pak, beliau sudah meninggal dunia saja sekarang itu jutaan orang yang datang ke makam beliau. Penduduk sekitarnya itu banyak terus mengambil manfaat karena ekonominya terus berkembang. Banyak orang yang ziarah, banyak orang yang datang, banyak orang yang berjualan, dan macam-macam kemanfaatan yang dihasilkan atau kemanfaatan yang lahir dari Abu Ayyub. Bukan hanya saat beliau masih hidup, tetapi saat beliau sudah meninggal dunia pun masih terus memberikan manfaat. Pertanyaannya, kita termasuk orang yang jangankan meninggal, masih hidup, jangan-jangan sudah dikatakan, ngapain, ada enggak ada dia enggak pengaruh. Ada dan tidak ada dia yang enggak berpengaruh. Kenapa? Karena kita tidak bisa memberikan manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Makanya kemudian saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, Pak, dan kemudian juga dikutip oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi. Beliau mengatakan, al-mar'u ala ma'asha alaih. Orang itu akhir kehidupannya itu tergantung bagaimana saat dia hidup, Pak. Al-mar'u, orang itu akhir kehidupannya apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah, bagaimana tergantung saat dia masih hidup. Kalau dia suka mencaci maki orang, ya bisa jadi saat akhir kehidupannya pun nggak ada orang yang mau ziarah, nggak ada orang yang mau datang takziah. Kalau dia bisa memberikan manfaat, kemampuan kita hanya bisa mengajarkan alif-alifan, zaman dulu alif-alifan namanya ya, mengajarkan iqra, ya ajarkan. Kemampuan kita hanya bisa mampu setiap minggu misalnya sedekah 10.000, sedekahkan. Kemampuan kita hanya bisa ketika ketemu tetangga senyum. Kemampuan kita hanya bisa membantu dengan fisik, bantu dengan tenaga, bantu. Al-mar'u ala ma'asyalai. Yang terakhir menjadi pengingat bagi kita, mari jadikan hidup kita adalah orang yang berguna, karena akhir kehidupan kita sangat tergantung bagaimana kita menjalani proses kehidupan ini. Itulah yang menentukan kita, apakah kita menjadi orang yang bermanfaat, apakah kita menjadi orang yang husnul khotimah, apakah kita mengakhiri kehidupan ini menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Tergantung bagaimana kita menjalani setiap menit, setiap detik dari proses kehidupan kita. Demikian, barangkali mudah-mudahan bermanfaat pelajaran dari sahabat Rasulullah SAW, Abu Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansari Al-Khajraji. Mudah-mudahan bisa mengambil hikmah dan kemudian kita bisa terapkan dalam kehidupan kita, dan kemudian kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li qalbi wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri dengan doa bersama saya mengingatkan barangkali terakhir khutbah ini bahwa kehidupan alam barzah itu nyata, Pak. Siksa kubur itu ada, nikmat kubur itu ada. Orang yang disiksa kubur itu mereka pengen dan berharap bisa balik lagi ke alam dunia agar mereka bisa beramal soleh. Orang yang dikubur itu mereka pingin bisa kembali lagi ke dunia agar bisa beramal soleh. Tapi Allah mengatakan gak bisa. Kalau sudah masuk alam barzah itu ya sudah, tunggu sampai dibangkitkan. Nanti Bapak bisa lihat, Pak, surah Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100. Di situ jelas Allah katakan hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbirji'un. Ya Allah, balikin lagi ke alam dunia ya Allah. Ngapain minta balik lagi ke alam dunia? La'alli amalu sholihan fi ma taraktu, agar kami bisa beramal soleh lagi ya Allah. Dulu saya banyak maksiat ya Allah, dulu saya banyak meninggalkan perintah dan kewajiban-Mu ya Allah. Sekarang udah di alam barzah. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzah ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, enggak bisa. Itu juga saat engkau belum lahir juga ngomongnya gitu. Kalau sudah lahir nanti saya mau taat ya Allah. Kalau saya lahir nanti saya mau beriman ya Allah. Kalau saya lahir saya akan sholat tepat waktu ya Allah. Kalau saya lahir saya akan sholat berjamaah ya Allah. Kalau saya lahir saya mau zakat ya Allah. Kalau saya lahir saya puasa Ramadan penuh ya Allah. Kalau saya lahir saya akan meninggalkan maksiat ya Allah. Tapi ternyata ketika lahir banyak terlena, main gadget berjam-jam, banyak terlena melakukan maksiat-maksiat. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzah. Kata Allah, kalian berada di barzah sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai nanti hari kiamat. Tunggu. Dan usia kita di alam barzah bisa jadi lebih lama di alam dunia, Pak. Coba kita hidup paling maksimal 80, 90 tahun atau 100 tahun, Pak. Di alam barzah itu ada udah ribuan, Pak. Bahkan 200-an ribuan tahun. Rasulullah saja sekarang sudah sampai 1000-an lebih kan di alam barzahnya. Kita bisa jadi juga sama. Pertanyaannya, mau nggak kita menggadaikan kehidupan atau kenikmatan sementara di dunia ini yang hanya hitungan jam? Kalau hitungan akhirat itu hanya hitungan jam. Kemudian kita menggadaikan nanti akan disiksa saat malaikat munkar nakir bertanya, kemudian kita tidak bisa menjawab karena pahala kita sedikit. Kemudian kita akan disiksa terus di alam barzah, dan alam barzah itu hanya pembukaan saja. Belum nanti siksaan nerakanya. Pembukaannya saja sebagai gambaran saat orang mendapatkan nikmat di barzah, kemudian mereka mengatakan akimisa, ya Allah, kapan terjadinya kiamat? Kenapa? Itu saya pengen segera masuk ke dalam surga. Tapi dia sudah dapat nikmat surga, Pak. Fa'albisuhu minal jannah wa afrishuhu minal jannah. Kata Rasulullah SAW, orang yang mendapatkan nikmat di barzah itu dapat kasur dari surga, pakaian dari surga. Setiap pagi dibuka pintu surga, wangi surga masuk, jauh mata memandang, dia luas sekali dilapangkan kuburnya. Itu nikmat barzah sampai nanti hari kiamat. Tapi yang disiksa setiap hari digedikin, setiap hari dipukulin sama malaikat, dan itu sampai hari dibangkitkan. Oleh karena itu Allah mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita termasuk orang yang nyesel sudah masuk di alam barzah kemudian mengatakan, ya Allah, balikin. Banyak tetangga kita, banyak teman kita, banyak saudara kita yang kita saksikan kemarin sholat bersama kita, yang kita saksikan bersama kita, sekarang sudah nggak ada. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain lagi, Pak. Hanya mungkin dapat kiriman pahala dari kita yang mendoakan setiap Jumat, dari anaknya, dari keluarganya yang mewakafkan, atau juga dari anaknya yang mendoakan, itu dapat pahalanya. Tapi bisa jadi juga bertambah dosanya tergantung apa yang dia tinggalkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa memanfaatkan, memaksimalkan waktu yang Allah berikan ini, agar kita juga termasuk orang yang baik, husnul khotimah seperti Abu Ayyub Al-Ansari, dan mendapatkan nikmat kubur, mendapatkan nikmat barzah, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'an azim, a'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
إنك حميد مجيد وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة الرسول أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غير الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم هب لنا من الصالحين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر